Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya dari kelompok 7 untuk mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Yang anggotanya ada Mbak Ajeng, terus Mbak Devina, dan saya sendiri Trimo Sabrianto. Saya di sini akan memaparkan hasil diskusi kita selama beberapa minggu kemarin. Kita berdiskusi untuk membuat perancangan penelitian. Mungkin bisa di-share screen, Mbak Ajeng. Nah, ini jadi untuk dari kelompok kami, kelompok 7 itu kita mengambil judul implementasi mencari peluang munculnya permukaan 4 koin. Next. Nah, ini anggotanya dari kelompok 7 ada Mbak Ajeng Adiar Oktavia, juga ada Mbak Devina Felicia Febriana, dan saya sendiri Trimo Sabrianto. Next. Nah, ini dari isi proposalnya. Yang pertama ada latar belakang, 2 ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga itu ada metode. Kemudian yang keempat itu ada output dan target capaian dari proposal ini. Kemudian yang 5 ini jadwal pengerjaan selama pengerjaan tugas ini bersama-sama. Kemudian yang keenam ada daftar pustaka. Next. Nah, untuk latar belakang, next. Nah, ini latar belakangnya. Statistika itu merupakan sebuah alat dan juga sebuah metode analisis yang dipakai untuk mengevaluasi sebuah data yang akan memberikan suatu kesimpulan yang berdasarkan pada semua sampel yang ada. Dari berbagai macam alat analisa, konsep probabilitas merupakan alat analisis yang mempunyai peran sangat penting untuk memecahkan masalah yang sering ditemui baik dalam bidang ilmiah maupun masalah-masalah yang kecil. Konsep yang dapat meramalkan sebuah kejadian yang dapat terjadi lagi di masa mendatang, dan peluang yang hanya membuat nilai antara 0 sampai dengan 1. Di dalam penelitian ini akan mempelajari mengenai probabilitas yang akan menggambarkan sebuah nilai kejadian yang dapat terjadi lagi. Bagaimana cara mencari nilai peluang yang diantaranya peluang irisan, 2 kejadian, peluang bersyarat, peluang paduan 2 kejadian dengan menerapkan sebuah konsep kaidah Bayes, dan juga menganalisa sampai dengan mendapatkan sebuah kesimpulan dari hasil-hasil nilai yang telah didapatkan. Next. Nah, ini tinjauan pustaka. State of the art merupakan sebuah kesimpulan dari sebuah jurnal yang digunakan sebagai referensi kita dalam penelitian ini. State of the art turut memberikan penjabaran mengenai perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti yang akan melakukan penelitian ke depan. Berikut ini adalah state of the art yang dijabarkan dalam bentuk tabel atau matrix. Next. Nah, ini beberapa judul jurnal yang kami jadikan referensi untuk pengerjaan tugas ini. Deskripsi jurnalnya, 1 ada penerapan teorema binomal untuk menentukan peluang kejadian percobaan pelemparan koin tak seimbang. Ini penelitinya Istiqomah, diterbitkan 2 Agustus 2016 di dalam jurnal Saintech volume 2 nomor 2. Nah, pembahasannya dari jurnal tersebut diantaranya 1, menentukan banyaknya titik sampel dalam percobaan pelemparan koin seimbang maupun tidak seimbang yang mempunyai pola yang sama. Secara umum, pola tersebut dirumuskan sebagai PN di mana P merupakan jumlah perbandingan. Kemudian yang kedua,
pada percobaan koin atau dadu yang tidak seimbang, setiap hasil dari N, hasil yang mungkin muncul dengan kesempatan X mempunyai peluang. Dan yang ketiga, teorema binomial sangat membantu dalam melakukan perhitungan sebuah peluang, suatu kejadian, terutama dalam percobaan pelemparan koin atau dadu yang tidak seimbang. Nah, alasan ini menjadi sebuah tinjauan penelitian. Jurnal ini dapat menjadi referensi untuk mengetahui percobaan pelemparan koin dengan menggunakan metode yang lain. Kemudian yang kedua, kami menggunakan jurnal. Ini penelitinya Bambang Sri Anggoro yang diterbitkan pada tahun 2015 mengenai sejarah teori peluang dan statistika. Ini diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Matematika volume 6 nomor 1. Dari hasil yang kami baca dari jurnal tersebut, nah ini pembahasannya, objek utama teori peluang adalah variabel acak, proses, stokastik, dan kejadian. Abstraksi matematis dan non-deterministik peristiwa atau kuantitas terukur yang dapat berupa kejadian tunggal atau berkembang dari waktu ke waktu dalam metode tampaknya acak. Teori peluang penting untuk kegiatan manusia, banyak yang melibatkan analisis kuantitatif set besar data. Metode teori peluang berlaku untuk deskripsi sistem yang kompleks, diberikan pengetahuan hanya sebagian dari negara mereka, seperti dalam mekanika statistik. Alasan menjadi tinjauan untuk jurnal ini, yaitu jurnal ini sebagai sebuah referensi teori peluang yang digunakan untuk mencari berapa banyak kemungkinan yang nilai yang diperoleh dari suatu kejadian. Next. Nah, ini beberapa sumber lagi yang kami juga yang jadikan sebuah referensi dari tugas kami. Ada probabilitas kejadian marginal atau marginal probability. Ini saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Statistika dan Probabilitas yang ditulis oleh Profesor Laksmono Suryo Putranto, Insinyur MT PhD. Ini yang diterbitkan oleh penerbit Indeks Jakarta 2017. Hasil yang kami pahami dari kesimpulan buku tersebut bisa dikatakan probabilitas marginal karena suatu peristiwa dapat diperoleh dari probabilitas gabungan. Misalnya A1, A2, dan A3 adalah 3 kejadian saling lepas dalam ruang sampel. S dan B adalah kejadian sembarang lainnya dalam S. Next. Nah, silahkan dilanjut. Mbak Ajeng ya? Atau Mbak? Iya. Ya, Mbak Ajeng. Silakan lanjut Mbak Ajeng. Izin melanjutkan. Untuk yang ketiga yakni metode. Metode yang kami gunakan yang pertama yakni flowchart. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan di slide yang selanjutnya. Penjelasan mengenai flowchart yang ada di slide sebelumnya yakni di dalam tahapan memulai, di dalam penulisan modul ini merupakan tahapan yang akan memulai suatu peneliti untuk tahap pertama sampai dengan selesai. Selanjutnya yakni studi pustaka. Di dalam metode ini dilakukan dengan cara mencari data atau informasi tertulis yang bersumber dari berbagai macam yang dapat mendukung pembuatan proposal ini. Selanjutnya, peneliti akan dilakukan dengan menggunakan pelemparan uang logam sebanyak 50 kali pelemparan. Di dalam tahapan ini akan dilakukan proses bagaimana melihat suatu masalah yang kemudian akan diselesaikan
dalam menentukan kemungkinan suatu kejadian yang memiliki sifat peluang. Selanjutnya, tahapan yang dilakukan untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian yang berdasarkan data yang dihasilkan dari pelemparan uang logam sebanyak 50 kali. Di dalam tahapan ini, dilakukan bukan hanya untuk perhitungan numeris, akan tetapi juga dilakukan klarifikasi data untuk mengolah data yang didapatkan pada proses pengumpulan data, sehingga bisa mendapatkan nilai dan informasi yang berguna. Selanjutnya analisa, yakni tahapan yang dilakukan untuk penganalisaan lebih lanjut untuk memproses masalah yang telah dilakukan identifikasi sebelumnya, agar lebih mudah untuk dipahami. Dalam kesimpulan, tahapan ini merupakan tahapan untuk menentukan ringkasan dari semua hasil penelitian serta pengolahan data yang sudah sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, yang sudah diringkas agar lebih mudah lagi untuk dipahami. Tahapan yang terakhir yakni selesai, yang dimana di dalam tahapan ini akan dilakukan untuk memeriksa kembali penyusunan hasil praktikum yang telah dilakukan, supaya tidak terjadi kekeliruan setelah proposalnya dibuat. Baik, untuk tahap output dan target capaian akan dijelaskan oleh rekan kami, Devina. Kepada Devina dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Izin melanjutkan. Selanjutnya di sini ada output dan target capaian. Next. Nah, dari pengolahan data peluang yang telah dilakukan berdasarkan teori dan juga praktek dalam pengumpulan data, output dan target capaian yang kami harapkan dapat diperoleh nilai peluang yang bernilai, yakni yang pertama yaitu dapat memperoleh kesimpulan dari percobaan pelemparan 4 koin logam secara bersamaan dan juga hasil analisa yang didapatkan. Yang kedua, pelemparan yang dilakukan sebanyak 50 kali menggunakan 4 koin logam, berapa banyak peluang yang didapatkan untuk sama munculnya angka dan gambar. Next. Yang selanjutnya di sini adalah jadwal dari penelitian kami. Next. Jadwal kegiatan kami yaitu yang pertama ada survei dan penentuan topik yang kami lakukan pada 17 hingga 20 November 2022. Selanjutnya yaitu pengumpulan data analisis yang dilakukan pada 21 hingga 24 November 2022. Yang selanjutnya ada penyusunan proposal yang dilakukan pada 24 hingga 27 November 2022. Dan yang terakhir ada evaluasi proposal yang dilakukan dari tanggal 29 hingga 1 Desember 2022. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.